Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu berkomunikasi dengan surat pribadi dan surat dinas. Namun sebelumnya kita harus mengenal dan memahami surat. Surat itu terdiri dari dua macam, ada surat pribadi dan ada juga surat dinas. Surat pribadi biasanya ditulis oleh seseorang untuk urusan pribadi. Contohnya surat kepada sahabat atau teman, kepada saudara, dan lain-lain. Walaupun demikian, kalimat yang digunakan dalam surat pribadi tidak resmi, tapi kamu tentunya harus memperhatikan etika dalam berbahasa. Jangan sampai bahasa yang kamu gunakan untuk orang tua, kamu gunakan atau samakan dengan bahasa yang kamu gunakan untuk temanmu sendiri. Surat pribadi ada yang bersifat resmi dan ada yang bersifat tidak resmi. Surat pribadi yang bersifat resmi salah satu contohnya adalah surat lamaran pekerjaan, surat untuk izin ke sekolah, keterangan izin tidak masuk atau keterangan sakit, dan bahasa yang digunakan pun harus bersifat resmi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau lembaga yang sifatnya resmi. Ciri-ciri surat dinas itu bersifat resmi, bahasanya menggunakan bahasa yang baku dan tidak bertele-tele. Namun sebelumnya kamu harus perhatikan dulu bagian-bagian surat. Nah, surat pribadi terdiri dari tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim surat atau yang disebut juga unsur-unsur dari surat pribadi. Sedangkan unsur-unsur dari surat dinas yaitu kepala surat berisi nama instansi atau badan, alamat lengkap, tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat ada lampiran, kelima hal surat, yang keenam alamat yang dituju, 7 salam pembuka, 8 isi surat yang berisi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang ke-9 salam penutup, yang ke-10 adalah tanda tangan, nama jelas, kalau ada stempel. Tugas kalian di rumah adalah identifikasilah ciri surat pribadi tersebut. Nah, nanti ibu kirim contoh suratnya. Lalu tentukan atau identifikasi di antaranya tempat dan tanggal pembuatan surat, tempatnya di mana, tanggal berapa. Terus yang kedua, alamat yang dituju. Alamatnya dilihat dari suratnya adanya di mana. Yang ketiga, salam pembuka. Bagian salam pembuka ditulis mana yang termasuk ke dalam bagian salam pembuka. Yang keempat, paragraf pembuka. Nah, ya ditulis juga bagian paragraf pembuka. Yang kelima adalah paragraf isi. Mana yang termasuk ke dalam bagian paragraf isi. Yang keenam adalah paragraf penutup, mana bagian paragraf penutup. Dan yang ketujuh adalah salam penutup, mana yang termasuk ke dalam salam penutup. Tugas yang kedua yaitu mengidentifikasi surat dinas. Apa saja yang diidentifikasi? Pertama adalah kepala surat. Mana bagian kepala surat? Yang kedua, tanggal surat. Cari di situ tanggalnya. Terus alamat surat. Salam pembuka. Isi surat. Selanjutnya nomor 6 adalah salam penutup, mana bagian yang termasuk ke dalam bagian salam penutup. Yang ketujuh adalah pengirim surat, mana bagian pengirim surat. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.